Halo Desara Info Sumbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada Aini di podcast Info Sumbar, tidak seperti biasanya ya. Ada yang spesial kali ini, kita akan ngobrol dengan salah seorang pengurus dari Pondok Pesantren Darul Ulum Kota Padang bersama dengan biasanya dipanggil Ustadz kali ya? Yeah. Ustadz Muhammad Ifdali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aku panggil abang kali ya? Oh, boleh juga. Boleh abang ya? Biar nggak canggung gitu ya. Nih, Bang Dal dari Pondok Pesantren Darul Ulum Kota Padang. Kita di mana sih Bang pesantrennya? Kalau untuk Pondok Pesantren Darul Ulum sendiri, kami itu bertempatan lokasinya itu tuh di Lubuk Minturun. Lebih tepatnya itu tuh Jalan Pintu Angin, pas di setelah pemandian lori. Tahu nggak pemandian lori? Terus masuk ke dalam itu ada gang, nanti belok kiri gitu. Ikutin aja jalan itu. Pas mentokan jalan itu Pondok Pesantren Darul Ulum. Dulu sebelumnya kalau nggak salah di daerah Ayapacah ya Bang? Iya, kalau untuk di sana sendiri kami kebetulan baru 1 tahun 6 bulanan kami di sana. Sebelum itu kami di Air Pacah. Karena keterbatasan lokasi lah dan sebagainya, kami pindah ke di lori itu gitu. Dan berarti sekarang 1 baru tahun pindah dengan lokasi yang baru. lebih baru, lebih fresh lah ya. Iya. Lebih dapat lah suasana hutannya gitu. Asik kan, suasana hutan malah nih. Iya kan, kalau biar belajar ya Bang, lebih menarik gitu ya. Iya. Kan kalau kata orang dulu yang namanya pondok itu kan diambil istilahnya kan mondok gitu kan, pondok-pondokan gitu. Yang namanya pondok kan kurang etis juga rasanya kalau pondok itu taruhnya di tengah-tengah kota. Jadi yang namanya pondok itu kalau dapat emang agak tersembunyi-sembunyi lah gitu. Kebetulan kami juga sekarang di tengah-tengah kebun orang gitu kami di sini. Waduh. Biar lebih khidmat belajarnya gitu ya. Lebih berasa mondoknya gitu ya. Lebih mendalami lah jiwa-jiwa kepondokan nyantrinya gitu kita. Tapi kalau misalnya dari tempat yang lama ke tempat yang baru karena keterbatasan tadi ceritanya ya Bang ya. Artinya sekarang minat anak-anak muda tamatan SD ataupun tamatan SMP melanjut ke pesantren, berarti sekarang minatnya lebih banyak. Atau gimana tuh? Untuk minat sendiri ya, kalau kebetulan kan pesantren kami juga terbilang pesantren yang cukup tua di Kota Padang. Darul Ulum ini sendiri lahir itu tahun 91, bulan Agustus 91. Udah jalan 32 tahun lah kami pondok pesantren beroperasi gitu. Namun yang di tempat baru bentar lah gitu. Jadi masih dalam proses pembangunan. Kalau kita bicara tentang minat sendiri ya, kalau untuk minat, untuk di Kota Padang sendiri, itu minat anak untuk pindah sekolah ke pondok itu lumayan antusias sekarang. Kalau ibaratan, kalau santri kami sekarang sekitar 300-an, itu hampir 30%-nya itu dari Kota Padang. Sisanya baru dari daerah-daerah gitu. Dan potensi orang ke Kota Padang sendiri buat sekolah pondok itu ibarat udah 5-6 tahunan ke belakang ini, dari awalnya cuman ya kita sama tahu lah gitu yang namanya pola pikir orang kota ya calon-calon budak korporat lah kata orang sekarang gitu kan, pikirannya ya cari duit gitu kan. Kalau buat ilmu agama ya sekedar tahu sholat udah gitu. Tapi beberapa tahun kebelakangan ini minat orang di pesantren itu cukup mulai pesat gitu, ibaratnya hampirlah mendominasi juga lah kayak anak-anak baru sekarang, anak Kota Padang yang memilih sekolah di pondok gitu. Apalagi kayak sekarang gitu kan lagi banyaknya nih ustadz-ustadz muda yang ngetren gitu. Kalau dulu kita nganggapnya kalau kayak pondok itu kan pembelajaran buat orang tua gitu. Orang kata nenek-nenek gitu, ya orang mau mati besok lah baru belajar agama gitu kan. Itu kan mindset dari orang-orang zaman dahulu gitu. Tapi kalau sekarang gara-gara banyaknya ustadz-ustadz muda, orang nganggap pelajaran agama itu bukan lagi pelajaran akhirat, tapi udah menjadi pelajaran yang menjadi basic sama dirinya gitu. Jadi orang mulai keterbukaan, penting ya belajar pondok itu, dan pondok itu yang dianggap orang bukan cuman sekedar ngaji. Kan kalau dulu orang nganggap pondok itu ya sekedar ngaji aja gitu. Padahal nih belajar ceramah, sholat, doa. Padahal sebenarnya yang terjadi sendiri dalam pondok bukan hanya itu. Kita juga di dalam pondok juga ada pembelajaran lain yang bicaranya kayak duniawi lah gitu. Kita belajar umum, kita belajar ya bagaimana kehidupan ekonomi ke depan dan sebagainya gitu. Bukan ibaratnya ya ketika kita masuk jadi seorang santri, kita nggak semena
kemana-mana bakal jadi orang yang menutup diri dari dunia, yang hanya memikirkan ke akhirat gitu. Tapi gara-gara adanya sistem, apalagi kayak pemerintah sekarang mulai banyak memperhatikan pondok-pondok dan sebagainya, ya jadi minat orang ke pondok mulai banyak lah sekarang, terkhusus buat Kota Padang sendiri gitu. Berarti secara tren 6 tahun belakangan sampai dengan tahun ini pun trennya masih naik terus. Iya, gitu masih naik terus. Jadi ibaratnya ya kalau dulu mah orang mikirnya kayak oh, tren orang sekolah umum, kuliah ini sebagainya. Tapi kayaknya sekarang udah mulai berganti tren trennya gitu. udah gerak. Oh ya, oke. Artinya kan kalau dulu orang mikirnya mungkin ya udahlah anak masuk ke pesantren mungkin karena dia nakal, ya udah dipondokin aja gitu kali ya. Atau mungkin ya udah nggak, karena anaknya nggak lulus di sekolah favorit A, B, C, D, E, ya biar pendidikan tetap bisa dapat yang bagus, kita masukin pesantren aja. Mungkin gitu kalau dulu orang mikirnya ya. Kalau sekarang secara tren orang udah mulai sadar untuk belajar ilmu agama gitu ya, Bang ya. Nah, kalau tadi Abang sempat singgung juga nih ada beberapa support juga ya, Bang ya. Kalau sekarang kan siswa sekitar ada 300-an. 300-an. Kalau di Darul Ulum sendiri pendidikannya berapa tahun, Bang? Kalau untuk pendidikan sendiri, kami itu ada 7 tahun. 7 tahunan, yaitu tahun pertama, 2 dan ketiga, itu anak kelas 1, 2, 3 kami nyebutnya. Tapi kalau untuk tingkatan di luar, itu sama kayak anak kelas 7, 8, 9 SMP. Itu tahapan pertama. Tamat dari sana, dapat ijazah SMP. Sama kayak orang-orang yang lain gitu. Ya ijazah yang setara dengan SMP yang bisa dibawa kemanapun. Selesai 3 tahun, masuk lagi nih tahun keempat gitu, 4, 5, 6. Itu tahapan kedua, itu tingkat ulia kami nyebutnya di sana. Selesai itu tahapan kedua dapat lagi ijazah SMA. Bagi yang mau lanjut kuliah boleh kuliah, bagi yang mondok boleh mondok gitu. Dan tahap terakhir kami di sana 1 tahun terakhir itu pengabdian, namanya di kelas 7. Itulah yang terakhir nanti yang bakal dapat ijazah pembaiatan langsung dari Abuya gitu, langsung dapat ijazah resmi, ijazah pondoknya. Ijazah pondok pesantrennya gitu ya. Iya. Tapi kalau bagi yang cuman maunya sampai kelas 6, ya berarti cuman dapat ijazah tingkat ulia ataupun setingkat SMA dari pihak pondok gitu. Belum dapat ijazah apa gitu. Nah, itu mungkin keterangan juga ya. Karena banyak orang yang mikir kayak sekolah di pesantren 7 tahun kelamaan gitu. Jadi sebenarnya ada ketentuan-ketentuannya juga gitu ya, Bang ya. Dan itu memang setara dengan SMP Islam gitu kali ya, SMP IT, atau masuknya kayak madrasah sanawiyah atau aliyah gitu. Kalau sebenarnya kalau untuk tingkatan ya, kalau kayak SMP IT, sanawiyah dan pondok itu tuh sebenarnya sama. Kalau kami pun nyebutnya kan di sana itu tuh kalau tingkat SMP-nya usto gitu, tingkat pertengahan namanya. Jadi nggak ada batasan-batasan. Sebenarnya kita dalam pemerintahan itu sebenarnya dipukul rata. Kita aja yang mengelompok-ngelompokkan, ini anak ini itu. Dan sebenarnya kalau untuk ijazah pun kita juga semuanya dipakai gitu kan. Nggak ada yang membatasi. Dan terlebih kalau bagi yang berpikir gitu, kalau buat sekolah di pesantren 7 tahun terlalu lama gitu. Malahan kebanyakan dari pondok-pondok itu mengizinkan kayak ya masuknya cuma 3 tahun di SMP aja gitu, terus mau masuk SMA lagi gitu, boleh, nggak dipermasalahkan. Karena kita kan udah dapat ijazah gitu, ibaratnya kalau kayak game udah tamat lah level 1-nya gitu, kita mau masuk level 2 ataupun level 3 ya balik ke kita sendiri. Ataupun kalau mau masuknya di pertengahan level gitu, SMP udah SMP di luar ataupun di mana, termasuk lagi ke yang tingkatan SMA boleh juga gitu. Nanti kan pembelajarnya kan ada pembagian pembelajaran sendiri gitu. Sedikit info juga sebenarnya kalau kayak kami di Darul Ulum itu kan ada dua pembagian lah gitu. Ada yang namanya pondok, ada yang namanya umum gitu, yang kayak dapat ijazah tadi. Kalau kayak Senin sampai Kamis itu kan kami belajar pondok. Itu khusus belajar fikih, tauhid, hadis dan sebagainya lah gitu. Senin sampai Kamis. Jumatnya kami libur, Sabtu Minggu baru kami belajar umum gitu. Sesuai dengan apa. Jadi ya kalau bagi menyesuaikan dengan kurikulum iya, menyesuaikan juga dengan kurikulum. Ya namun ya kalau kayak kurikulum terbaru sekarang kami ya nggak ngikutin gitu kan. Kayak kami masih berfokus kayak kurikulum lama gitu yang masih KTSP dan K13. Kalau sekarang kan pembelajaran merdeka ya. Kalau pembelajaran merdeka kan salah satu kata kuncinya kan anak disuruh mandiri buat nyari barang. Tapi kan kalau di pondok ya tahu aja gitu kan. Kan nggak boleh kita pakai HP gitu kan. Jadi ya menyesuaikan lah gitu. Pokok bagaimana ya pembelajaran ini tetap jalan, pengetahuan anak tidak terhenti, dan ya apa yang diinginkan dari sebuah lembaga pendidikan itu tetap berjalan. Tercapai gitu ya. Kalau
mungkin banyak juga yang penasaran nih Bang. Kalau dari Pondok Darul Ulum sendiri ini sumber pendanaannya dari mana sih? Kalau untuk pendanaan sendiri ya, Bentar, dia yayasan sendiri kan ya Bang ya? iya, kami Swasta ya? yayasan swasta gitu. Kalau untuk pendanaan sendiri, itu kebanyakan dananya itu kan ya dari umat lah gitu. Ibaratnya kalau Darul Ulum ini dia bukan kayak pondok pesantren yang ya kayak pesantren kaya yang udah dimiliki orang kaya. Tapi kalau pondok pesantren Darul Ulum ini dia lahir karena adanya semangat dari abuyanya dahulu gitu. Ya abuyanya ya bukan siapa-siapa ya, anak kampung yang kerjaannya cuman orang biasa aja gitu. Ya karena dia memiliki ilmu pengetahuan, dia pengen berangsur-angsur gitu nyari sumbangan ini dan itu. Ya pada dasarnya itu dari ya umat lah kita nyebutnya gitu, yang nanti ditampung oleh yayasan, dan yayasan lah yang mengalokasikan kepada yang mana buat listrik, mana buat bangunan, dan mana buat apa. Namun dalam hal seperti itu tentu ya ibaratnya ya sumbangan ya, ya kita nggak bisa juga berharap pasti terhadap sumbangan. Tentu kami ada kalanya kami kesusahan, buat bayar listrik dari mana uangnya, buat bayar guru dari mana uangnya gitu. Ya namanya kita belajar di dunia pendidikan, kalau saya nyebutnya kadang agak munafik sekarang kalau kita nyebut dunia pendidikan itu hanya sebuah proses pembelajaran. Kenapa? Karena kalau kita bicara tentang pendidikan, kita juga bicara tentang finansial. Ya ibaratnya mau ngapa-ngapain juga butuh uang gitu. Nggak bisa kalau untuk mau menghadirkan pendidikan yang berkualitas kan ada penunjang-penunjangnya juga. Penunjang-penunjangnya. Ntar nggak mungkin waktu mau bayar listrik ya bayar aja pakai amalan gitu kan, nggak bisa gitu. Jadi PLN nggak bisa dibayarin pakai surat aja gitu ya. Nggak bisa kayak gitu ya. Ya jadi adalah finansial yang harus dipenuhi oleh pondok gitu. Yang dalam jangka waktu sebelumnya kami dari pihak pondok juga cukup terbilang kesusahan gitu. Namun ya belajar seperti yang saya bahas awal tadi, ya beberapa tahun belakangan ini baik itu masyarakat, pemerintahan mulai terbuka terhadap pihak pondok gitu. Mulai menganggap bahwasanya pondok itu bukanlah cuman sebagai kayak LSM ataupun sekolah-sekolah non formal sebagainya. Orang mulai menganggap bahwasanya kehadiran pondok ini memang penting untuk Indonesia gitu. Barulah orang mulai banyak lembaga-lembaga dari pemerintahan, salah satunya itu adalah Kementerian Agama yang pada saat sekarang ini juga mulai aktif memberikan sumbangan-sumbangan gitu. Seperti yang baru ada di kami kemarin nih di pertengahan 2023 kemarin, Kementerian Agama memberikan kami yang namanya sumbangan bentuk kegiatan inkubasi pondok pesantren. Yang mana dalam bidang inkubasi itu dia menekankan bahwasanya pondok pesantren dituntut untuk mandiri. Bahwasanya kemandirian pesantren kita menyebutnya. Yang awalnya pesantren itu dianggap adalah lembaga yang butuh dibantu, butuh dikasihani dan sebagainya. Adanya kementerian ini, bantuan dari Kementerian Agama ini, dia melihat bahwasanya pesantren bukanlah hal yang ini adalah calon-calon ulama loh. Tidak elok lah rasanya kita mengasihani orang yang akan mengajari kita gitu. Ya, ibarat ya masa iya gitu kan. Ya murid kasihan sama guru, nggak pantas lah rasanya. Mungkin karena melihat adanya fenomena yang seperti itu, Kementerian Agama mulai dalam sistem inkubasinya itu memberikan suntikan dana kepada pihak pondok-pondok gitu. Ibarat kalau kita melogikannya seperti ini nih. Kalau seseorang kita beri uang, itu uangnya akan habis. Berapapun uang yang akan kita beri kepada orang itu, uang itu akan habis cepat atau lambatnya. Namun ketika kita memberikan salah satu peluang usaha untuk mereka, pasti orang akan bisa memutar balikan keuangan itu sendiri gitu. Ya terlebih nih kalau kita orang Minang juga nih gitu. Ya orang Minang, pepatah orang Minang, di mana yang rame di situ pasti bakal ada orang jualan gitu. Sedangkan kalau kayak kami di pondok, kami udah punya nih sumber daya yang seperti itu. Kami udah punya masyarakat di komplek pesantren yang ramai gitu. Ya seperti anak-anak gitu kan, guru-guru. Tentu orang butuh belanja gitu. Hal tersebutlah yang dihadirkan oleh sistem inkubasi dari Kemenak itu. Dia melahirkan, ini nih, saya kasih modal, kamu jualan ini itu, nanti diputarkan uangnya untuk kemandirian pondok pesantren sendiri. Ya logikanya seperti ini. Kalau kami di Darul Ulum, kami semuanya dimulai itu di jam setengah
5, jam 4-an lah kami mulai dibangunin anak-anak. Dari pagi, sholat, nanti mandi, odolnya butuh dibeli, gundar giginya butuh dibeli, sabunnya butuh dibeli, dan sebagainya butuh dibeli. Setelah itu jam 7 mereka butuh sarapan, berapa lontongnya, nasi goreng dan sebagainya, jam 10 dan sebagainya. Nah, itu semua itu uang selama ini adalah uang yang lepas keluar. Pihak pondok yang awalnya itu tidak paham bagaimana ataupun belum melek akan hal seperti itu, pondok membiarkan uang itu ya terbang aja kemana-mana. Padahal itu adalah salah satu yang dicari-cari gitu untuk kita putarkan. Potensinya ada gitu untuk hal tersebut kita kembangkan. Ya apalagi kalau untuk di Darul Ulum dan pondok-pondok lainnya saya rasa sama. Anak dituntut untuk hidup 24 jam di sana. Ya, ketika dulu hidup 24 jam ya minimal nih anak 300 orang lah anak kami gitu. 1.000 aja yang jajan satu hari itu sudah 300.000. 300.000 satu hari, satu bulan itu udah sekitar 9 jutaan gitu. Uang 9 jutaan itu padahal ketika kita bisa mengakomodirnya secara baik dan benar, itu akan dapat dialokasikan misalnya untuk pembiayaan listrik, untuk pembiayaan gaji guru, untuk pembiayaan pembangunan. Ya apalagi kayak pesantren kami yang sekarang nih lagi butuhnya kayak pembangunannya lagi gencar-gencarnya gitu. Terlebih dari itu kalau kayak inkubasi dari Kemenak itu sendiri, ya hebatnya ya Kemenak nggak main-main gitu dalam pendanaan ini gitu. Kemenak nganggap bahwa saya pesantren itu ya benar harus di-push, diapain, diajarin lah untuk sebagainya. Ada pelatihannya, ada bentuk ininya. Dan kami sendiri kalau di Darul Ulum, kami itu ada minimarket tadi yang udah menyediakan segala keperluan anak 24 jam. Minimarket 24 jam ya? Ya bunyi 24 jam, tapi kan malam tetap tutup Iya benar ya, kan anak-anak juga tidur yang mau belanja ya Bang ya. Setelah itu kami juga ada depot air minum. Depot air minum aja ya. Saya pernah baca nih di Instagram atau di mana, saya ngeliat ya katanya ini orang bisa hidup itu tuh 9 hari tanpa makanan. Tapi nggak bisa kalau nggak minum. 3 hari tanpa minum ya udah koit gitu. Jadi ibaratnya ya air itu adalah hal yang sangat berharga gitu. Sumber kehidupan air. Sumber kehidupan air. Apapun butuh air gitu kan. Jadi air diadain gitu. Anak minum beli ke pondok gitu kan, diputarin dari pondok gitu. Dan uangnya ya uang receh-recehan itu yang kami kumpulkan yang gunanya untuk memajukan, menjadikan pesantren ini mandiri pada dasarnya gitu. Kalau bantuan dari Kemenaknya sendiri ini bulan apa diterima? Kami kemarin di bulan Juli. Juli 2023 ini gitu. Ada syarat khusus nggak sebelum ada untuk ikutan program inkubasi pesantren ini? Kalau untuk syaratnya itu seperti pengajuan gitu, adanya pengajuan gitu, karena bahwasanya kami pondok nih butuh ini gitu untuk dibiayai gitu kan, dan syarat-syarat yang normatif yang dicukupkan secara persyaratan administrasi dan lain-lain. Nah, bentuk inkubasinya seperti apa aja Bang? Ada pelatihan masa jangka waktu sekian lama? Kalau untuk inkubasinya sendiri, kalau kami kan ada nih beberapa macam, kayak tadi ada minimarket, ada depot air minum, terus ada kami kolam gitu. Kolam ikan. Yang mana dari ketiga tahapan tadi, 3 bentuk inkubasinya tadi, itu semuanya dikelola oleh pihak pondok gitu. Ibaratnya ya dari kita untuk kita gitu. Dan kami pun juga selalu bilang ke anak-anak nih, ketika kalian belajar, ketika kalian jajan ke sini, ya anggap apa yang kalian beli, yang awalnya kalian belanja ke orang luar yang kita nggak kenal arah uangnya kemana, sekarang nih kalian belanja, kalian dapat manfaat dari apa yang kalian belanjakan, kalian juga dapat nih gitu, ibaratnya nyumbang beberapa persen gitu untuk kemajuan pondok sendiri gitu. Dan dalam bentuk pengelolaan inkubasi itu sendiri tentu ada pelatihan, tentu ada bentuk pengajaran-pengajaran dan bagaimana sih cara-cara pengelolaan yang baiknya gitu. Karena kan dari pondok pesantren awalnya fokus ke pendidikan, sekarang harus didorong nih sama Kementerian Agama biar bisa mandiri secara finansial gitu ya. Nah, secara pembelajaran sendiri, maksudnya bukan pembelajaran ya, jatuhnya kayak
pelatihan-pelatihan gitu memang ada diberikan khusus oleh Kementerian Agama atau dimonitoring nggak secara pengembangan usaha? Kalau untuk pengembangan usahanya sendiri itu ada di monitoringnya oleh kementerian langsung. Itu seperti ada pengiriman foto berkala ataupun apa aja sih alat-alat yang kami lengkapi. Pengadaannya apa aja gitu ya. Terus harus ada juga nih juknisnya juga ada jelas gitu. Apa aja yang kami beli, pelaporannya apa aja yang harus kami sediakan. Ya namanya ya kayak kami diberikan bantuan itu sebesar 140 juta. Itu nggak mungkin ya uang pemerintah diberi lalu hilang aja gitu. Tentu pemerintah juga butuh pelaporan yang jelasnya gitu. Kemana sih sampai receh-recehannya kemana uang kami diputarkan oleh pondok pesantren. Ya sebagian kami arahin ke sini, bagian ke sini dan sebagainya gitu. Secara manfaat nih Bang, dari program bantuan inkubasi pesantren ini apa yang udah dirasakan oleh Pondok Pesantren Darul Ulum? Kalau untuk manfaat sendiri, hadirnya bantuan inkubasi oleh Kemenak ini ya, pondok pesantren terkhusus Darul Ulum itu sangat berterima kasih sebesar-besarnya kepada Kemenak yang telah menyalurkan gitu bantuan itu. Bagaimana manfaatnya? Kami di Darul Ulum ngerasakan itu sangat-sangat bermanfaat sendiri. Kenapa? Yang awalnya ibarat yang seperti saya bilang tadi, yang uangnya itu awalnya cuma uang lepas nggak tahu kemana arahnya, tapi gara-gara adanya bantuan inkubasi, kami diajarkan untuk sadar gitu kan bahwasanya pondok ataupun sebuah lembaga pendidikan itu jangan hanya bicara tentang pendidikan saja. Kita juga butuh finansial untuk memajukan sekolah. Kita juga butuh finansial untuk melengkapkan kebutuhan alat sarana dan prasarananya. Hal itu diambil dari mana? Ya dari keuntungan 1.000-2.000 yang didapatkan dari inkubasi tadi gitu. Jadi ibaratnya adanya inkubasi ini sebagai ibaratnya salah satu sumber pendanaan lain lah gitu dari sumber pendanaan umat tadi gitu. Ya sedekah, wakaf dan sebagainya dari masyarakat yang kita nggak tahu naik turunnya. Tapi dengan adanya inkubasi ini, walaupun udah nggak ada lagi orang yang mungkin orang lain udah ngelihat nih, Darul Ulum udah nggak pantas lagi nih dapat ada nih sekolah lain yang lebih mumpuni gitu. Walaupun orang udah mengalihkan, kami tetap bisa gitu, tetap bisa berdiri dengan tegak di atas kaki yang telah ataupun dipondasi oleh Kemenak tadi gitu dalam bentuk sumbangan inkubasi gitu. Artinya secara manfaat ini dirasakan secara langsung gitu ya Bang ya. Ini mungkin pertanyaannya agak ini sedikit ya Bang ya. Kalau secara perkembangan dari awal usahanya mulai, kan baru pertengahan dari 2023 nih Bang. Secara perkembangan usaha gimana Bang? Kalau untuk sejarah perkembangan usaha sendiri kita mulai dari apa dulu ya, dari minimarketnya dulu. Ini tiga-tiganya dari bantuan tadi ya? Iya, dari tiga itu tuh disebarin lah uangnya itu diberikan modal ke sini suntik sedikit, ini sedikit, ini sedikit. Kalau untuk dari perkembangannya sendiri, itu yang namanya anak-anak ya, karena udah kita ngehandle 24 jam ya. Secara tidak langsung bentuk prospek kedepannya juga sangat terlihat gitu. Yang awalnya barang-barang cuman ada diberikan sedikit gitu kan, yang namanya dibeli diputar-putar terus jadi bertambahlah satu gitu. Yang awalnya kulkasnya cuman sanggup dibeli satu bisa beli dua. Yang awalnya cuman dibikin satu tempat itu bisa dibagi dua untuk laki-laki dan perempuan. Itu terlihat lah gitu bagaimana prospek kedepannya gitu dan perkembangan dari tahap per tahapnya ada gitu, karena dia nggak stuck di misalnya di awal jualan dikasih botol aqua 1, besok masih satu lagi, besok masih satu lagi, enggak, tapi kelihatan lah sekarang 1, besok 2, besok 3 dan mudah-mudahan gitu ya setelah dari harapan dari Kemenak ini juga ya Darul Ulum ketika udah Darul Ulum sudah berdaya untuk mengelola dirinya sendiri dan menyejahterakan lingkungan pondoknya, ya tidak menutup kemungkinan besok Darul Ulum juga dapat memberikan bantuan yang serupa gitu. Karena pada dasarnya dari bantuan inkubasi ini juga memberikan peluang juga untuk kita bisa memberikan peluang terhadap masyarakat-masyarakat sekitar yang awalnya semuanya dikelola oleh pondok, lalu diberikanlah kesempatan kepada penduduk-penduduk yang tinggal di dekat-dekat pondok untuk ikut kerjasama dalam bidang apapun yang ada di sana. Begitu pula dengan depot gitu, yang awalnya hanya beberapa galon, yang habisnya beberapa tangki, mulai kelihatan perkembangannya. Begitu pula dengan kolam ikan gitu. Kolam ikan ini memang untuk dikonsumsi di pondok atau diperjualbelikan lagi? Untuk kolam ikan sendiri itu kami menggunakan 2 opsi gitu.
Ada kalanya kami menggunakan itu tuh untuk konsumsi pondok. Seperti ini, kalau kayak kami itu ada acara milad pondok, ulang tahun pondok itu setiap di tanggal 21 Agustus, itu ketika mau mengadakan acara, tentu kita butuh makan-makan dong gitu, yang namanya acara besar hajatan gitu. ya, Bang, ya? Hajatan gitu. Dari mana? Ketika dibongkarlah kolam ini gitu, dibongkar. Jadi dari awalnya kita butuh mengeluarkan 1 juta 2 juta buat beli ikan, jadi nggak butuh lagi nih karena kita udah punya gitu, punya stok ikan di dalam kolam sendiri. Dan setelah itu ikan yang udah diapain juga kan itu yang namanya agenda 1 kali setahun. Sedangkan ikan kan nggak sekali setahun bongkarnya. Dalam jangka beberapa bulan itu kami ambil, kami jual per kilo untuk masyarakat sekitar ataupun guru-guru yang ada di sana gitu. Artinya kan harapan kedepannya nih dari program inkubasi pesantren nih, semoga nanti kedepannya Darul Ulum bisa berdiri dengan sendirinya, maksudnya lebih mandiri lagi gitu, karena memang tujuan dari program ini kan untuk mendorong para pesantren agar bisa lebih mandiri secara finansial gitu ya. Dan harapan kedepannya lagi agar program ini pun bisa memberikan dampak kepada masyarakat sekitar gitu ya Bang ya. Terakhir nih Bang, pertanyaan terakhir, kira-kira kedepannya nih ada kebutuhan apa lagi? Mungkin nanti Kemenak bisa nonton apa nih secara kebutuhan untuk pondok pesantren kita? Kalau yang namanya kita kebutuhan di pondok pesantren, kalau disebut satu-satu ntar durasinya nggak cukup. Iya benar. Tapi kalau sekarang fokusnya apa? Kalau untuk sekarang mungkin fokusnya masih dalam bentuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari anak-anak. Itu seperti apa? Adanya misal untuk pencucian, seperti adanya laundry, terus adanya bentuk nanti pengelolaan. Misal kalau kami udah punya depot, mungkin bisa jadi nanti dibikin ada botol kemasan dari Darul Ulum yang nanti disebarkan keluar gitu. Ataupun karena kami juga ada di wilayah perkebunan, mana tahu ada dari pihak Kemenak mau gitu kan, atau memberikan bentuk pelatihan dalam sistem pertanian untuk mengelola seperti itu. Mengelola lahan ataupun mengelola ikan. Dan karena kan pada dasarnya ya seperti depot dan ikan itu awalnya kan kami hanya memberikan bentuknya konsumsi pribadi dan masyarakat sekitar, yang nggak tahu nanti ketika Kemenak mulai melihat bahwasanya pondok pesantren juga bisa berpeluang loh sebagai salah satu pasar yang dapat dikembangkan secara lokal gitu. Mana tahu nanti memberikan peluang untuk pengemasan ikan ataupun apa bisa di pihak Kemenak ataupun apalah yang mencarikan relasi gitu, untuk mengambil stoknya gitu. Ibaratnya kalau kayak toke-toke ikan yang nonton ataupun yang ada gitu, ya daripada beli ke masyarakat umum, ya uangnya untuk kebutuhan pribadi aja, mending kita beli ke pondok pesantren aja gitu. Dibeli ke pondok pesantren ya toke itulah yang ngapain. Ya kadang kayak kami nih yang di pondok, ya sebenarnya niat untuk mengembangkan lebih dan lebih lagi tentu ada. Namun dalam bentuk pemproduksian tentu kita butuh pasar yang mau menampung. Terkadang kami yang fokusnya hanya mengajar ini, kadang nggak bisa juga dong gitu. Harus pergi ke pasar-pasar, ngecek ini, siapa yang mau beli ini. Ataupun kayak ibaratnya kata orang manjojoan gitu, karena nggak mungkin lah diarah-arahin gitu. Yang mana tahu setelah adanya program inkubasi ini, tahap lanjutan dari Kemenak itu mungkin membikinkan pasarnya itu untuk pihak-pihak pondok gitu yang udah memproduksi ya kayak air, kayak ikan dan sebagainya tadi gitu. Ya mungkin mana tahu setelah ini karena kita ada lahan juga ya, ada yang mau mengajarkan cara bercocok tanam hidroponik gitu kan. Jadi anak-anak sambil belajar, mereka belajar juga perkebunan, perikanan gitu ya Bang ya. Gitu. Artinya secara lini usaha nih Pondok Darul Ulum sudah siap mencari rekanan bisnis gitu ya. Ya, mungkin itu ya Sana Info Sumbar. Demikian obrolan kita sore hari ini. Terima kasih banyak Bang Dali sudah diganggu sore hari ini. Semoga sukses terus. Titip salam untuk para guru dan juga murid-murid di Pondok Pesantren Darul Ulum. Semoga sukses terus dan juga usahanya bisa makin berkembang ya. Amin. Dan artinya secara program dari Kementerian Agama sendiri juga bisa sesuai dengan targetnya nih, mendorong pondok-pondok pesantren agar bisa mandiri secara financial juga. Terima kasih banyak Bang sudah datang ke kantornya kita. Terima kasih juga untuk Sana Info Sumbar yang sudah nonton. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Mungkin habis ini kita mau ngobrol sama siapa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.